Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara semua, salam kenal. Saku nama Anissa Hafijah. Saya datang dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan saya asal dari Kalimantan Selatan. Dalam video ini saya mau cerita sedikit tentang Papua, satu provinsi yang kaya sekali budaya dan alamnya, juga bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian paling timur Indonesia, di Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Di sebelah timur secara geografis, Papua berada di antara 0 derajat lintang selatan hingga 10 derajat lintang selatan, 131 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Papua adalah bagian dari Pulau New Guinea yang terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini. Ibu kota provinsi Papua saat ini adalah Jayapura. Papua menjadi bagian Indonesia setelah penentu pendapat rakyat pada tahun 1969. Wilayah Papua awalnya bernama Irian Jaya dan mengalami perubahan nama menjadi Papua pada tahun 2002. Jumlah penduduk pada tahun 2024 di seluruh wilayah Papua, termasuk Papua Barat dan hasil pemekarannya, diperkirakan sekitar 5-6 juta jiwa. Papua memiliki wilayah yang mencakup pegunungan, hutan, tropis, pantai, dan dataran rendah. Provinsi ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk tambang, hutan, dan keanekaragaman hayati. Setelah pemekaran, wilayah Papua di Indonesia kini terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua yang ibu kotanya Jayapura, Provinsi Papua Barat, ibu kotanya Manokwari, Provinsi Papua Tengah, ibu kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan, ibu kota Wamena, Provinsi Papua Selatan, ibu kota Merauke. Dan Provinsi Papua Barat Daya adalah ibu kotanya Sorong. Papua sebagai wilayah dengan keanekaragaman yang luar biasa. Papua ini adalah salah satu daerah dengan suku terbanyak di Indonesia, memiliki lebih dari 250 suku dan ratusan bahasa lokal. Beberapa suku terkenal di Papua adalah itu, pertama ada suku Asmat, terkenal dengan seni ukir. Terus ada suku Dani, hidup di lembah Baliem dan memiliki tradisi perang suku. Terus ketiga ada suku Korowai, dikenal dengan rumah pohon yang mereka tinggali. Papua memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Papua juga memiliki daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti tambang emas dan tembaga di Gasbert, hutan tropis yang luas, dan hasil laut. Papua memiliki alam yang unik dan bernilai strategis, seperti wisata Raja Ampat di Papua. Raja Ampat ini adalah salah satu destinasi wisata paling indah di dunia. Terletak di Papua Barat, Indonesia. Tempat ini terkenal dengan keindahan alam bawah laut, pulau-pulau eksotis, dan ekosistem laut yang sangat kaya. Adapun hal menarik tentang wisata Raja Ampat ini, yaitu terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, atol dan beting, dengan 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Pulau-pulau ini memiliki pantai pasir putih yang bersih dan pemandangan yang luar biasa. Raja Ampat adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Lokasinya termasuk dalam segitiga terumbu karang dunia. Adapun tradisi dan adat istiadat Papua, pertama itu ada bakar batu. Tradisi ini kuliner yang menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas masyarakat Papua. Kedua ada tradisi noken, yaitu membuat tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ketiga ada sistem kepemimpinan adat. Setiap suku memiliki kepala suku yang dihormati sebagai
pemimpin tradisional. Ada beberapa lagu Papua yang terkenal. Pertama itu ada lagu Apuse, Yamkorambe Yamko, Sajojo, Tanah Papua, dan Aku Papua. Dan Papua juga memiliki tarian tradisional. Yang pertama itu ada tari perang. Makna dari tari ini mencerminkan semangat heroisme dan keberanian para pemuda Papua dalam menjaga suku dan daerah mereka. Kedua ada tari selamat datang. Makna dari tari ini adalah bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang bagi tamu yang berkunjung ke Papua. Ketiga ada tari suanggi. Makna tari ini mengisahkan tentang roh jahat yang dianggap membawa penyakit atau kematian. Keempat ada tari yospan. Makna tari ini adalah tari pergaulan yang melambangkan persahabatan, persatuan, dan kegembiraan. Dari segi alam, Papua memiliki kekayaan biodiversitas yang tak tertandingi, sedangkan daerah lain seperti Bali atau Lombok lebih terkenal karena pariwisata budaya dan pantai. Dari segi budaya, Papua memiliki tradisi yang sangat autentik karena pengaruh luar yang relatif lebih sedikit dibandingkan Jawa atau Sumatera. Dari segi sumber daya alamnya, Papua mendominasi dalam hal mineral dan kehutanan, sedangkan daerah di lain mungkin lebih dikenal untuk agrikultur atau maritim. Adapun tantangan pembangunan daerah Papua, pertama itu ada aksesibilitas dan infrastruktur. Masih banyak wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis, pembangunan jalan, jembatan, dan bandara menjadi prioritas. Kedua ada pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua masih di bawah rata-rata nasional. Masih banyak daerah pedalaman yang kekurangan guru dan tenaga medis. Ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial. Walaupun kaya sumber daya alam, masyarakat Papua seringkali belum merasakan manfaatnya secara langsung. Ketimpangan ini memerlukan perhatian khusus. Keempat, ada peningkatan keamanan dan stabilitas. Untuk pengembangan daerah Papua, pertama kita harus peningkatan infrastruktur daerah, infrastruktur dasar seperti membangun lebih banyak jalan, pelabuhan, dan bandara untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Ini akan memudahkan mobilitas barang dan orang serta membuka akses ke pasar yang lebih luas. Perluasan jaringan internet dan telekomunikasi sangat penting untuk mendukung pendidikan, ekonomi digital, dan konektivitas masyarakat di era modern. Kedua, ada pengembangan sumber daya manusia, membutuhkan akses pendidikan berkualitas di setiap wilayah, terutama di daerah pedalaman. Terus melakukan program beasiswa untuk putra-putri Papua agar bisa belajar di universitas terbaik di Indonesia maupun luar negeri. Ketiga, peningkatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan tenaga medis. Keempat, pengelolaan sumber daya secara adil. Pastikan sumber daya alam Papua seperti tambang, emas, gas, dan hasil hutan dikelola dengan transparan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua. Terus bentuk dana otonomi khusus yang digunakan secara efektif untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.